Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini lega sekali ya. Ini luar biasa memang. Kenapa bisa bersemangat seperti ini? Karena Karena sejuk. oh, dekat sejuk ya, bukan kita makan langsung ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Nah, sebenarnya ini adalah program layanan bimbingan klasikal yang sebenarnya harus kita berikan setiap per minggu sebenarnya ya. Tapi ini ada kesempatan kita berikan. Kalau tidak ada kesempatan ya kita berikan layanan ini. Oke, tampaknya hari ini ada Iqbal ya selaku ketua kelas yang akan memimpin doa ya, sehingga kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Iqbal memimpin doa terlebih dahulu. Semoga teman-teman semua sehat. Semoga apa yang dicita-citakan jadi musabil berkah ya. Ini kan musabil semua. Ya. Musabil itu apa? Ya, anak berjuang di jalan Allah. Jadi kalau tewas di medan perang, kira-kira apa? Senang nggak jadi pejuang syahid? Senang. Mungkin ada yang pergi duluan kan? Oke, hari ini teman-teman sudah berhadir semua ya, sekitar 6 ada berapa ya? 20 ya, alhamdulillah hadir semua di layanan klasikal. Dan Ibu Evi mau tanya, di antara teman-teman ini ada yang udah pernah mengikuti layanan klasikal belum? Sudah. Coba tunjuk tangan. Wow, hampir semua ya. Sepertinya udah tahu ya kemana misi-misi layanan klasikal ini. Apa yang kalian tahu tentang layanan klasikal? Ya, silakan. Enggak pernah dong. Berarti udah tahu. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian layanan klasikal? Ya, silakan. Layanan bimbingan klasikal ini merupakan suatu layanan bimbingan konseling yang diberikan biasanya kepada peserta didik ataupun mahasiswa itu secara bersamaan, dan biasanya itu dilakukannya di dalam kelas seperti yang dilakukan saat ini. Oke, bagus. Dan di ruangan ini adalah ruangnya lab bimbingan klasikal. Teman-teman harus bisa merasakan bagaimana suasana klasikal, dan nantinya kan juga teman-teman akan melakukan klasikal ya di kelas terutama. Nah, hari ini Ibu akan mengajak teman-teman untuk berselanjutnya terkait dengan gender dysphoria. Ada yang Dysphoria itu perasaan gak nyaman seseorang atau tertekan terhadap identitas gendernya dengan jenis kelaminnya yang ada di dalamnya. oh, berarti kebingungan akan jenis kelamin. Saya punya jenis kelamin laki-laki, tapi pembawaan saya seperti perempuan. Saya jenis kelamin saya perempuan, tapi selama layanan ini berlangsung, kita akan mengambil masa sekitar 1 kali 40 menit ya, karena sangat singkat waktu yang diberikan. Nah, teman-teman nanti akan coba menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang terjadi yang mungkin tidak kita pungkiri ada di tengah-tengah kita ya. Kemudian harapannya teman-teman nanti bisa melakukan kolaborasi ya secara harmonis, bagaimana teman-teman itu bisa menghargai mereka, tapi juga bisa mengajak mereka untuk ke jalan yang benar, gitu ya. Artinya
perempuan laki-laki itu kan harus kolaborasi ya. Nah, jadi ini kita pahami di sini. Kemudian dari layanan ini teman-teman itu nanti bisa menganalisis dari kasus sehingga bisa tahu yang mana faktor-faktor psikologis, biologis, kemudian sosial, sehingga itu muncullah gender dysphoria. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui dari segi kognitif, nanti teman-teman harus bisa menghargai gitu. Ada unsur afektifnya sehingga kita tahu bagaimana cara menyampaikan kepada mereka yang mengalami gender dysphoria ini, atau bagaimana kita mengajarkan pendekatan agama sehingga tidak menghakimi atau menyinggung mereka gitu. Dan terakhir nanti teman-teman akan coba menampilkan hasil kerja kelompoknya dalam sebuah kasus, bagaimana teman-teman itu mengkomunikasikan sebuah kasus yang dilihat sehingga ini bisa bisa membantu kalian untuk bersikap apabila berada di tengah-tengah mereka yang mengalami gender dysphoria di lingkungan akademik. Oke, nah untuk SKKPD-nya sendiri atau standar kompetensi peserta didik di usia mahasiswa ini adalah tahap kesadaran gender. Oke, sebentar ya. Ya, tadi ada sebentar terjeda. Kalau dilihat dari tujuan khususnya apa, teman-teman itu bisa akhirnya berkolaborasi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak serta-merta perempuan itu kalau dalam organisasi karena dia perempuan dia harus mendominasi, ataupun laki-laki karena saya ada power harus mengalah. Jadi artinya teman-teman itu bisa menghargai peran laki-laki dan perempuan. Di akhir nanti apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah menjaga keharmonisan. Karena kadang-kadang di luar sana banyak anak laki-laki itu terasa tertekan dengan anak perempuan, ataupun perempuan merasa tertekan dengan laki-laki. Oke, sebelum itu ibu pengen tanya dulu. Pertanyaan ibu adalah, selama kalian berorganisasi, adakah ketua himpunan itu menekan kalian? Ada. Nah, jadi pertanyaan kedua ibu adalah, apakah teman-teman pernah menekan adik kelas? Ayo, ada nggak? Enggak, yakin? Misalnya di kelas ini ada adik kelas dan dia punya power, apakah kalian akan merasa tidak menerima kekuatan adik kelas itu, atau menerima? Benar. Menyeimbangi. Nah, artinya apa yang diseimbangkan? Powernya. Gimana yang diseimbangkan powernya? Kalau misalnya dia pemimpin, jadi kayak kita tunjukin skill kita, oh saya bisa gitu. Oh gitu. Oke. Berarti tukang lupa lah ya. Oke, baik, good. Nah, jadi harapannya teman-teman itu bisa melakukan kolaborasi secara harmonis ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan coba melakukan speaking dulu ya, terlebih dahulu. Ya, teman-teman sudah ada kelompoknya kan? Ada kelompoknya? Sudah. Oke, silakan duduk bersama kelompok. Kita boleh duduk bersama kelompok terlebih dahulu. Ya. Bahkan mencari kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, silakan. Kalau minta ke sini boleh. Minta ke sini. Kalau di kelompok. Oke, baik teman-teman, sudah dalam kelompok ya. Sebelum aku kasih sebuah kasus, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan kelompoknya. Ya. Nah, ice breaking-nya adalah teman-teman silahkan berbaris, satu baris ya, satu baris ini di sini nanti ya. Kemudian pada saat teman-teman sudah berbaris, coba masing-masing itu memberikan satu keunikan
yang dimiliki oleh diri dan keunikan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, keunikan ya. Satu, misal kalau ibu, keunikannya pada saat kita berbaris ya, berbaris. Ada model nggak 2 orang? Volunteer, ya silakan. Sudah? Sila Bu ya. Oke, silakan berdiri. Nah, misalnya ini kan satu tim, ya kan? Nah, keunikan yang punya Bu Evi, misalnya ya, jadi ibu akan menyapa teman ibunya di belakang, ya kan? Dengan gaya versi sendiri, gitu ya. Oke, 3, 2, 1. Hai. Sudah? Oke, lanjut ke belakang. Gitu, bersambut. Jadi adalah apa namanya? Kolaborasi mesra yang terus bersambut. Oke, dengan versi masing-masing. Aku tetap orangnya bilang hai ibu, cuman versi sendiri gitu. Iya, itu kan versi ibu. Kalau menyapa orang, ya seperti itu, gitu. Oh, sama aja. Kan banyak cara. Banyak cara mengirimkan kalian. Jadi kan nggak mesti hai saja, maksudnya nggak mesti hai, tapi ada cara bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain. Sudah? Atau yang kedua, ya. Bisa panggil ibu coba. Ya. Gitu ya. Silakan, jadi boleh mulai dengan muda duluan. Boleh juga. Ya, itu tergantung teman-teman. Sudah? Ya. Oke, baik. Bisa dipahami? Oke, silakan mungkin volunteer dari kelompok Zahra dulu ya. Ya. Karena udah teman-teman. Oke, baik. Silakan. Siapa kelompok Zahra? Ya. Jadi dipanggil dulu, diketuk dari belakang. Aku di belakang. Nanti manggil, misalnya Zahra, Asyira panggil Zahra, panggil, jadi nanti mereka akan mendengar. Oke, SPT mulai ya. 3, 2, 1. Ya. Yang belakang Ozan. Aku Pojang. Oke, Iqbal. Hai Bang. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami, oke bisa ya. Tunjukkan keunikan kalian yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Kalau disapa, oke baris ke sini, ada ke sini mau ditukar? Mau ditukar? Mau tukar? Oke, tukar posisi ya. Oke, enggak betul. 3, 2, 1, mulai. Halo Zan. Ya. Boleh kan? Boleh apa aja? Boleh masih lagi. Iya, baik. Nah, kita lihat ya, sudah kan? Lanjut kelompok berikutnya. Dengan gerakan semangat ya. Oke, sudah siap? Mulai? 3, 2, 1. Hai.
Tidak, oke. Lihat. Oke, tidak, baik, saudara. Berikutnya, ayo cepat ya. Jadi jangan kebingungan lagi ya. Saya tahu udah 2 contoh. Mau kamu? Kami kamu perhatikan dari setiap ekspresi mereka. Ya, perhatikan di setiap ekspresi mereka, baik itu jemari tangan maupun bentuk di wajah. Ya, oke, kita mulai 3, 2, 1. Oke, next. Assalamualaikum. Oke, tunggu sabar, oke. Hola. Udah. Oh ya, lihat. Ulang lagi. Halo. Hai. Halo. Oke, baik. Putar balik ke sana, latihan. Oke, 3, 2, 1. Hai Kima. Hai Kak. Halo. Halo. Oke. Halo. Siapa? Halo. Nah, tidak macam-macam ya bentuknya ya. Dari sekian banyak speaking tadi barusan, ada yang sangat feminin, ada yang sangat maskulin, ada yang permainan dua. Nah, kalau lihat versi teman-teman ya, versi teman-teman itu sendiri, apakah saya seperti itu atau saya kegugupan aja di depan kayak gitu? Enggak, memang ada seperti itu. Kalau ketemu memang menyampainya hai gitu dengan cerianya gitu ya. Apapun situasinya. Enggak. Oh, sesuai dengan situasi kondisinya. Kalau yang laki-laki tadi ada apa gaya giginya apa? WhatsApp. Oh ya, begitu. Apa namanya? WhatsApp ya, itu. Enggak. Kita minta 2 orang volunteer laki-laki dan perempuan untuk maju ke depan, silahkan satu lagi. Ada tak? Iya, silakan laki-laki 1 orang. Maju Iqbal. Siapa? Oke, silahkan. Letakkan di atas kepala bukunya boleh? Iya. Oke, silahkan berbaris sama. Oke, berbaris sama. Agak jangan beradu di sini. Maju mungkin 3 langkah ke sana, jalan tapi buku tidak boleh berhenti. Oke, 3, 2, 1, silakan. Lucu. Oke, baik. Ya. Sudah, satu lagi, terakhir. Ibu minta Ozan coba angkat papan ini, Arifah angkat kayu yang satunya.
3, 2, 1. Oh, sekalian. Ya, bareng-bareng. Di bawahnya dong. Enggak, pisah itu, ada 2 bendanya. 3, Aku papan. ya, 1 papan, 1 kayu. Nah, 1, 2, 3. Angkat. Ya, ke depan sana. Iya. Ya, oke. Nanti setelah itu posisi awal. Posisi awal. Posisi awal. Dan kita kasih teman-teman sudah melakukan eksperimen bersama Wavy. Ada 2 tadi yang kita lihat. 1 berjalan menggunakan waktu, 1 lagi mengangkat benda yang sangat berat. Melihat perbedaan? Mana perbedaannya? Nah, Ya, silakan. yang dari lihat cewek itu dia lebih fokus gitu. Ya. Tapi sedangkan cowok dia tuh lebih mengekspresikan dengan otot gitu. Karena mereka lebih kuat, jadi mereka bisa mengangkat barang lebih. Misal dari cowok tuh yang angkat barang tuh lebih enteng daripada si cewek gitu, walaupun barangnya sama gitu. Itu aja. Oke, bagus Naya. Dari laki-laki, ayo. Hebat. Ayo Iqbal. Oh, jadi yang saya lihat Bu, Hmm. sama seperti yang disampaikan oleh Naya, bahwasanya cewek lebih fokus, sedangkan si laki-laki lebih berhati-hati, Bu. Oh. Lebih berhati yang saya lihat. Sedangkan di angkat papan dan angkat penyangganya tadi itu sama Bu, cowok lebih kuat untuk mengangkat donta, sedangkan cewek lebih manja gitu. Oke, baik. Sekarang kita tanya sama pembuktiannya. Bagaimana yang dirasakan oleh Fauzan pada saat membawa buku, kemudian Arifah membawa buku juga di atas kepala. Apa yang membuat perbedaan sehingga Arifah lebih cepat dan Fauzan jadi lebih lambat? Kalau dari saya kok lebih hati-hati aja gitu. Misal belum terlalu yakin bahwa di depannya akan tetap di kepala bukunya. Oh, Jadi lebih gitu. berhati-hati. Jadi hati-hati untuk melangkah. Oke, kalau Arifah kenapa dengan tangkas ya jalan lebih cepat? Karena penuh percaya diri kalau itu nggak sesuatu beban yang kecil gitu, jadi kayak nggak ada mempengaruhi saya untuk berkreasi, berekspresi ya. Nah, di sisi yang lain kita melihat tadi ada kesulitan ya Arifah mengangkat tiang papan ini, tapi Fauzan malah lebih mudah menginstruksikan. Nah itu kenapa coba? Kalau dari Anifa, angkat kayunya tuh sakit tangan. Ya berat, abis itu sakit, jadi kayak ya udah kayak dorong kayak gitu aja, nggak angkat. Nggak angkat. Kalau Fauzan Mudah kali yuk. mudah kali. Kenapa mudah? Nggak terasa berat. Nggak terasa berat karena memang otot ya. Nah disitulah letak gender dysphoria teman-teman, di mana kita tahu bahwa setiap kita itu ada jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, fungsinya juga beda ya. Artinya gender dysphoria ini bentar ya, adalah kondisi ketika individu itu merasa ketidaksesuaian gender lahir dan gender yang diekspresikan. Nah tadi teman-teman kita seperti Fauzan dan Arifah benar-benar gender seutuhnya. Jadi benar-benar Arifah dengan percaya diri, ya kan? Untuk Fauzan nggak kayak gini. Fauzan kayak gini udah melambai lah ya. Makanya itu tadi sebut dia pegang buku, ternyata dia jalan tetap sambilan bukunya nggak kayak gini-gini. Jadi artinya ada ketidaksesuaian antara gender lahir. Gender lahir itu apa? Jenis kelamin. Sama gender yang diekspresikan. Seorang perempuan kalau mau gayanya kayak tomboy itu boleh nggak? Boleh. Tomboy. Enggak. Boleh nggak tomboy? Hah? Tidak dibenarkan karena itu sudah ketidaksesuaian antara gender lahirnya. Tomboy itu kan rambutnya pendek, macam gitu ya. Jadi memang itu tidak sesuai. Oke, kemudian penyebabnya apa? Ada faktor biologis, artinya ada ketidakseimbangan kinerja otak kita dengan struktur otak kita. Jadi otak yang bekerja apa, yang terjadi apa. Kemudian bisa jadi adalah faktor genetik. Kemudian ada kelamin biologisnya sama identitas gender. Artinya di sini teman-teman pada saat lahir kalian, maksudnya kita tuh menemukan ada 2 jenis kelamin di sana. Itu yang nggak bisa kita pilih. Artinya dia mungkin dia laki-laki, tetapi jiwanya perempuan. Itu terbawa sejak lahir. Memang ada
apa namanya tidak sesuai ya. Oke, faktor sosial dan lingkungan selain biologis. Ada yang namanya pengaruh budaya ataupun sosial. Kemudian apa lagi? Kadang orang tua kalau misalnya dia pengen anak laki-laki, perempuan itu dibawa kayak anak laki. Kenapa? Kejar terus gas, jadi macam-macam. Nah kalau yang ibu-ibunya pengen punya anak perempuan, laki-laki disuruh jadi perempuan. Ayo masa pergi segala macam. Jadi akhirnya dia bingung dan trauma. Kemudian yang ketiga apa? Iya, lingkungan yang tidak mendukung sehingga dia harus mengikuti lawan jenisnya. Misal contohnya sering ada bullying di dalam pendidikan maupun di masyarakat. Kalau dia udah dibully itu akan mengalami perlakuan yang tidak sesuai. Oke, dampaknya apa yang terjadi? Ya, ini yang akan terjadi kalau kita sudah mengalami situasi gender dysphoria itu, kita otomatis yang paling mengerikan adalah di posisi sini ya. Ya, kemudian kita juga akan mengalami yang namanya insecure. Kemudian kita akan melakukan isolasi. Makanya orang-orang yang mengubah bentuk wajah itu sudah mulai ke arah-arah gender dysphoria. Karena kan orang-orang yang mengubah bentuk struktur itu dia pengen menjadi lebih cantik. Kan lahir dia udah seperti itu, tapi dia mengekspresikan mengekspresikan itu bentuk yang berbeda. Oke, contohnya siapa? Lucinta. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat poster dan teman-teman akan mengerjakannya kasus ini berdasarkan hasil dari poster. Ya, silakan, ini ada poster, kemudian ada lembar kerja terkait dengan kasus di poster tersebut. Dikerjakan secara bersama-sama. Diisi ya, jadi udah mulai. Oke teman-teman, kita lihat ada poster ya. Tadi kan poster ada bilang Lucinta Luna ya. Nah ini adalah poster terkait dengan seorang ternama ya. Jadi posternya boleh teman-teman lihat ada Lucinta Luna, seorang apa? Public figure Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai selebritis perempuan. Namun dia lahir sebagai apa? Laki-laki. Siapa namanya? Ya, dia seperti ini dan mungkin sekarang sudah menjadi Bertie ya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat seiring bertambahnya usia, dia mengalami apa? Bingung dan juga ada tekanan psikologis sehingga ia apa? Gender yang sesuai dengan biologisnya. Oke. Kemudian teman-teman boleh dilihat lembar kerjanya. Coba lihat dari kasus tersebut ya. Dipahami kasusnya, kemudian dalam poster tersebut, kemudian diisi sesuai dengan instruksi yang ada lembar kerja. Silakan tulis nama kelompok sesuai dengan tema gender dysphoria. Silakan. Waktu pengerjaan 10 menit cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan 10 menit pengerjaan. Dan hujatan. Hujatan boleh. Yang tadi berapa? 28 lebih. Apa dampak sosial? Emosionalnya apa? Emosional, nggak ada yang sering murung, posisi tenang menjalani proses panjang. Dampak emosionalnya Terus lagi nggak karena dia dalam tahu jadi dia makin dia memperhatikan bahwa dia akan menerima perbedaan. Keuangan baru ini makin hari baru dia merasa bingung psikologis dia. Karena apa? Karena dia dapat tekanan dari media sosial, dapat tekanan dari ini baru itu, tapi
dalam wawancara ini. Nah, meskipun dia menerima banyak kritik itu tetap bersabar. Terus apa dampak sosial? Ya itu kan. Buat agama. Sebelum kalian mengerjakan kasusnya, sebelum teman-teman menganalisis kasus, Ibu ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan dulu video singkat terkait dengan ini. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja, sepertinya mereka sudah maju. Tapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak menduduki posisi pengambil keputusan? Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambat yang rumit dan dasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut kebutuhan masyarakat yang tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, dalam masyarakat patriarki, gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar, yang aku dan kepatutan ditandai sebagai yang khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pembentukan. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas, memimpin, mengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender atau melakukan gender. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Keluar bayi ya, jadi apa? Langsung bayinya belum keluar, bayinya laki-laki. Dia kalau jantung tapi jenis mereka memilihkan bayi dengan warna-warna gender. Apa yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda. Setiap individu selalu bergender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Dengan melakukan gender, kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu gender dikatakan relevan, ya berarti orang selalu menilai perilaku kita untuk menjadi baik laki-laki atau perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan. wah, maco ya. Apa namanya si P? Apa sih si P kalau stereotip tentang kekhasan laki-laki dan perempuan diperkuat di muncul di media, berita, materi pendidikan dan sebagainya. Laki-laki harus memerankan hal-hal yang maskulin. Untuk kelas papan, laki-laki ideal adalah seorang bos, bekerja di kantor, memiliki rumah, mobil, istri dan 2 anak. Persis diiklan-iklan. Istri dan 2 anak. Harus memerankan hal-hal yang berbeda, seperti melayani anak-anak dan suami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi cantik. Ini juga persis dengan gambaran dalam iklan-iklan produk rumah tangga, semisal sabun cuci, masak, alat bersih rumah tangga hingga iklan kosmetik. Feminitas dan maskulinitas sebetulnya adalah majemuk, banyak bentuknya. Apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminin ditentukan oleh faktor-faktor seperti etnis,
agama, kelas, budaya bangsa, orientasi seksual, serta berbagai faktor sosial lainnya. Apa yang dimaknai sebagai maskulinitas dan feminitas dinilai oleh kultur yang berbeda. Ekspresi serta peran maskulin dan feminin sesungguhnya merugikan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Hidup kita menjadi dibelenggu keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan, dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi. Kenyataan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan tidak berada pada dua kutub yang berseberangan. Ada gradasi, pencampuran, dan juga variasi. Kehadiran kelompok transgender dan interseksual misalnya adalah realitas yang ada di masyarakat dan tidak dapat diakomodasi cara pandang patriarki. Proses melakukan gender termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan telah mencengkeram kuat legitimasi peraturan dan undang-undang, pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai menciptakan masyarakat. Dalam siklus sosial ini, tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi formal atas perilaku gender dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukuman secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham peristiwa gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah. Nah, tadi kita bicara tentang gender. Disforia gender itu tadi awalnya apa? Ketidakseimbangan antara gender lahir dengan gender yang diekspresikan. Itulah yang akhirnya menjadilah muncul namanya transgender, apalagi lesbian, apalagi gay. Dari awal dari situ. Karena pada dasarnya dipengaruhi perubahan itu terjadi karena lingkungan juga itu. Oke, teman-teman sudah menganalisis kasus ya? Sudah. Silakan dari kelompok perwakilan kelompok untuk menjadi volunteer menyampaikan hasil kerja analisis kasusnya terkait dengan Lucinta Luna ya, yang salah satu menjadi public figure ya. Teman-teman kalau melihat Lucinta Luna itu nonton terus atau hilangkan gitu. Tapi ada juga loh orang. Satu lagi bukan Lucinta Luna, ada lain yang dari Jerman. Siapa ya? Tahu? Lagi. Terus ada juga temannya Ragil, cowok juga. Biasanya dipanggil siapa? Ada cowok juga temannya Ragil. Ayo siapa? Temannya Ragil yang perempuan. Siapa sih? Ragil apa namanya? Temannya yang panjang-panjang itu ya. Bukan Ragil, yang satu lagi. Gak tahu ya? Ada juga yang dia dibilang apa namanya di TikTok, dia itu salah satu gay yang bukan lagi, ada satu lagi. Lupa lagi. Bukan. Siapa sih? Ada. Itu juga lagi bukan. Siapa yang namanya Ragil? Dan itu sangat mempengaruhi dunia TikTok. Siapa? Ada lagi dari Jerman ya. Oke, ya udah nggak usah, nanti kalau ada baru teringat ya. Dia berawal dari kebingungan dengan status gender dia. Akhirnya dia merubahkan posisinya. Oke, baik. Ibu rasa tidak usah kita ulangi lagi. Kita langsung persilakan teman-teman dari kelompok berapa yang jadi volunteer. Ya silakan kita. Mungkin promosinya ya mulai di situ aja. Kami dari kelompok
harmonis, ingin memberikan jawaban dari poster yang sudah diberikan. Yang Silakan, mungkin boleh maju kelompoknya. Silakan. Oke, jadi yang pertama kami dari volunteer. Volunteer gimana? Ada volunteer. Kami dari kelompok harmonis ingin memberikan beberapa hasil diskusi kami mengenai poster yang sudah diberikan. Yang pertama, apa permasalahan psikologis yang dialami tokoh dalam kasus ini, yaitu gender dysphoria. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi muncul gender dysphoria pada individu seperti inisial R ini ya, yaitu tekanan psikologis dan kebingungan identitas, dan ada juga tekanan psikologis. Tekanan psikologis si Cinta Luna. Mungkin pernah diberikan kekerasan ya sama orang tuanya. Lalu yang ketiga, apa dampak sosial dan emosional yang muncul akibat kondisi ini? Yang pertama, menerima banyak kritikan dan hujatan. Tapi di balik itu semua kita lihat fakta sendiri, ketika dia dikritik dia makin kaya. Jadi di sisi lain ada keuntungan yang dia dapatkan dari perbedaan dia dengan orang-orang lainnya. Jadi semakin dikritik dia semakin kaya. Ya. Yang kedua itu merasa puas dengan perubahan gendernya. Kenapa kami berasumsi seperti ini? Karena kita lihat sendiri dia sudah merubah struktur tubuhnya yang awalnya tidak dimiliki seorang lelaki, tidak dimiliki seorang lelaki, ada yang perempuan itu lagi operasi lah sebenarnya. Jadi dari yang ibu sampaikan tadi semua, Bu, sedikit pengalaman saya di asrama, bahwasanya ada salah satu mahasiswa di asrama seperti yang ibu sampaikan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi gender dysphoria ini. Karena salah satu bawaan dari biologis anak tersebut, dia suaranya memang feminin, tapi dia tidak sengaja melakukan hal itu, emang suaranya gitu. Jadi karena dia dibully, jadi dia susah bergaul dengan sama cowok. Jadi dia bergaul dengan sama cewek karena lebih mudah bergaul. Karena di lingkungan laki-laki ditolak. Oh, kamu suara kamu imut kali, gadang. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika ia dari Medan ke Aceh, apalagi di asrama lingkungannya cowok semua, alhamdulillah ya sudah mau mulai berbaur dengan sesama cowok. Dan itu dia sampaikan langsung pada saya sendiri gitu. Itulah kualitasnya. Alhamdulillah. Masih ini dia. Suaranya masih tetap, Bu. Karena ada bawaan biologis, Bu. Tapi setahu saya dia kayak ada pacar, Bu. Oh. Tapi masih normal cewek, Bu. Cewek. Jadi mungkin itu aja, Bu, sedikit dari hasil kerja kami dan sedikit pengalaman yang saya jumpai di lapangan. Sudah habis? Sudah habis. Oke. Ada lagi? Yang terakhir? Orang terakhir, bagaimana sikap kami selaku mahasiswa sesuai dengan nilai agama dan menyikapi fenomena ini? Ya, misalnya nih situasi kalian pada saat di perkuliahan ketemu sama teman-teman yang kayak gini gimana? Oke, yang pertama Ibu, kami mengusulkan untuk pergi ke konselor. Kalau ada ilmunya kita udah selaku seorang calon konselor, amin. Tapi kalau orang-orang misalnya jurusan fisika nanti mungkin nggak tahu ya masalah ini. Dibully. Nanti sabar dan yang kedua memperkuat nilai agama. Caranya dengan menjaga ibadah. Oh, berarti teman-teman kalau ketemu di dalam kos atau kampus, misalnya lagi duduk-duduk nih, terdengar suara azan, nggak bangun, tarik terus gitu ya? Ya. Oh gitu. Yang ketiga, memperbanyak syukur akan gender yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan agama kita juga, sesuai dengan norma sosial juga, sesuai dengan aturan juga. Di Indonesia sendiri memang tidak ada yang namanya gay salah satunya, Bu. Di Indonesia. Maksudnya masih menjadi sebuah Tidak menerima. tidak saya di negara seperti berarti memang sudah mendominasi, Bu. Tapi di Indonesia sendiri apalagi di Aceh itu sangat berbahaya kalau ketahuan menggunakan pukul. Iya. Yang karena sebenci itu dengan kawan-kawan yang pernah ini. Kalau Aceh langsung campur Ya ya. betul. Mungkin itu sudah. Kalau daerah lain di luar Aceh? Kalau di luar Aceh kasusnya masih di Aceh aja. Gimana? Biasa-biasa aja atau nggak ada ini? Kalau Aceh kan kalau kedapatan
melakukan lesbi atau G itu kan namanya campur ya kan. Nah, bagaimana kalau di luar Aceh? Di luar setahu saya sama pihak kepolisian aku. Oh, Langsung ke pihak kepolisian, tapi di Aceh ada WH bukan? oh gitu. Lu Cinta Luna nggak ketangkap polisi ya di Jakarta ya? Ya, ada orang. Oh iya, berarti masih dipertanyakan ya masyarakat kalau di luar Aceh ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan, ingin ditanyakan. Silakan, Rifa mau menanyakan. Mau bertanya. Ya. Jadi kan yang betul dibilang tadi kan, Rizka cuma ingin bertanya gini, kalau misalnya kan kebanyakan dari yang kita lihat di kondisi lapangan, kalau misalnya perempuan itu kayak memang didominasikan atau diwarnai dengan perempuan yang lembut, lemah, centil gitu semacam, sedangkan cowok itu yang kuat dan gitu. Itu gimana menurut teman-teman? Sedangkan kan sebagian orang tuh tidak itu hanya lingkungan yang mengatakan untuk perempuan itu berbaju pink gitu. Kenapa haram dipakai cowok gitu? Itu gimana? Sedikit saya jawab. Ini jawabannya sudah disampaikan oleh Anda sendiri, Bu, faktor lingkungan. Juga disampaikan dalam video bahwasanya gender ini kita didominasi oleh lingkungan salah satunya. Kenapa tidak boleh pakai baju pink? Padahal ketika kita berpikir lagi, kenapa emang nandungan warna pink? Masalah ya, Masalah apa? Kan sekarang sudah mulai Bu, ada ada cewek yang pakai motor cross, kan sudah hampir dinormalisasikan. Mungkin itu seperti yang saya katakan, ada budaya. Nah, dan budaya mempengaruhi anak laki nggak boleh bercerita. Sedangkan yang kita pelajari, laki-laki juga berhak bercerita karena itu respon dari emosi dia untuk meluapkan lah biar lebih penting. Oke, itu sedikit Pak. Kita kan bukan tua. Ya benar yang disampaikan, mungkin karena dari lingkungan ada sosialnya juga. Jadi kayak gimana kita sebagai mahasiswa, terutama kita mahasiswa BK ini, mentransferkan ilmu kita ke masyarakat bahwasanya pendominasian antara laki dan perempuan itu salah, bukan salah sih, iya sih, kayak tepat, karena kan terutama saya dan Cirusa, patriarki itu sangat-sangat kental sekali, kayak wanita cuci piring gitu, sedangkan laki bekerja gitu. Gimana kita kembangkan di lingkungan desa yang sangat Ya, benar. Ayo, gimana? Mungkin tambahan dari saya terkait pertanyaan Arifah tadi. Biasanya patriarki itu yang biasanya yang saya lihat itu biasanya itu dimulainya dari keluarganya sendiri, bukan dari lingkungannya. Karena keluarganya itu sudah menormalisasikan kayak anak laki-laki itu harus kerjanya itu yang berat-berat, misalnya kayak angkat galon, sedangkan anak perempuan itu kayak masak nasi, kayak tau nggak yang ada sering dengar istilah tuh anak perempuan tuh disuruh masak nasi, sedangkan anak laki-laki itu disuruh makan nasi, gitu. Jadi itu biasanya dari keluarganya sendiri malah yang membuat orang ini patriarki, jadi kayak turun menurun kayak itu. Makanya saya tuh pernah dengar kata Bu Evi itu tuh kayak itu harus diputus kayak itu. Mulai dari kitanya, kalau kitanya udah tahu kayak gitu, kitanya jangan terapkan lagi ke anak-anak kita nanti. Mau disambung sama Ya, karena kebetulan Fauzan kan namanya medis ya. Ya kan? Ya, Fauzan. Ya, silakan Fauzan. Nah, menurut saya kan kita kalau masalah budaya patriarki itu memang sangat kental di kampung itu. Kita nggak bisa langsung merubahnya dari orang tuh. Mau nggak mau kita dari kitanya. Misalnya kita yang udah tahu, saya kawan-kawan kita dari mahasiswa kita ajarin lah. Jangan sampai membeda-bedakan gender, mengklarifikasikan gender-gendernya gitu. Nah, itulah kita harus mulainya dari diri kita sendiri kalau mau itu berubah. Ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi? Ya gitu ya. Ya, boleh. Jadi seperti pilihan tadi, bagaimana cara selaku mahasiswa? Nah, seperti yang kita rasakan sekarang klasik kali. Kan kita ini sebagai mahasiswa dari mahasiswa seperti organisasi lah, itu bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat.
bisa kita berikan edukasi kepada mahasiswa dengan melakukan seperti seminar atau itu untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender, apa itu patriarki. Sebagian orang menganggap patriarki ini adalah suatu hal yang sangat receh, sudah biasa salah satunya. Sedangkan sekarang dengan perkembangan teknologi dengan informasi, patriarki ini mulai dihilangkan sampai bahkan membuat seolah-olah cewek yang disuruh nyuci aja sampai bilang patriarki. Padahal kalau dijelaskan lagi dengan agama, bahwasanya ada juga seorang perempuan itu membantu seorang suami gitu kan, karena kesalahan paham tentang apa makna patriarki. Sikit-sikit dah patriarki bu, sikit-sikit nyuci dah patriarki, suami bekerja. Jadi ditibirin nggak broken home. untuk tindakan nyatanya mungkin seperti kita ada di dunia konseling, pergi ke sekolah itu bisa kita berikan pemahaman edukasi tentang ini, dan ketika kita bermain di organisasi kita bisa melakukan program yang seperti ini juga dengan melakukan seminar dengan pemateri yang sudah mumpuni di bidang itu. Jadi itu saja. Sudah? Baik, terima kasih teman-teman pada kelompok. Cukup satu ya, adalah ya cukup satu karena waktu juga. Artinya yang disampaikan oleh Rasyah itu benar, dan juga Iqbal dan juga Fauzan. Teman-teman kan sudah melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini pada siang menjelang sore ini ya, dan sore juga. Nah, artinya keluar dari kelayanan ini, teman-teman sudah mendapatkan informasi terkait dengan gender dysphoria ini. Artinya jika kita menemukan teman-teman lain yang sudah beraroma hampir kehilangan identitas itu, nah teman-teman jangan menghindar, istilahnya. Bisa menghindar dalam artian jangan pula terjerumus gitu. Bagaimana cara teman-teman untuk melakukan kolaborasi yang harmonis sehingga dia bisa menempatkan perannya sesuai. Seperti tadi Iqbal punya teman, bahwa dia punya teman yang agak selai, tapi dia punya cewek ya, punya pasangan. Ya itu artinya dengan memberikan kepercayaan dia bahwa dia seorang laki-laki, dia itu akhirnya percaya diri gitu. Kebanyakan dari kita di lingkungan ini ketemu yang sama selebe ini, yang laki-lakinya itu gak mau berteman gitu, kayak merasa gak laki gitu. Padahal sebenarnya udah seperti ini dia terisolir. Nah pada saat dia terisolir dia cari teman perempuan. Nah begitu juga pada perempuan yang gak suka make up. Pada saat dia ketemu sama kelompok-kelompok yang gak suka make up yang selalu tuh, dia akan berteman dengan laki-laki gitu. Nah tugasnya adalah laki-laki harus apa? Menolak. Jadi memberitahukan kenapa kamu gak suka gitu. Emang apa salahnya dengan kecantikan gitu. Ya kan? Nah kadang-kadang laki-laki ini nggak tahu diri ya kan? Mungkin tidak tahu diri. Nah artinya hari ini teman-teman sudah seperti sebuah makanan sandwich ya. Sandwich itu kan berlapis-lapis. Pada saat kita sudah mendapatkan informasi, maka jika informasi itu harus diputuskan mata rantai, maka diputuskanlah mata rantai itu. Bisa dipahami ya? Jangan sampai sandwich terus berlapis-lapis, karena orang tua kita kan suka yang seperti ini ya. Jadi pertanyaan dari Arifah tadi ya kan, pola asuh itu, karena pas waktu bayi lahir dari rumah sakit lihat jenis kelamin, terus apa yang terjadi? Giliran orang tua. Perempuan, apalagi itu yang namanya, mohon maaf ya, ibu-ibu yang 7 bulanan tuh apa ya namanya ya? Gender face. Acara menentukan gender. Jadi nanti momennya itu meledakkan balon keluar warna gitu ya kan? Nah disinilah yang menjadi tonggak utama. Pada saat orang tua sudah tahu posisi lahirnya, orang tua salah dalam memberikan eksperimen pola pengasuhan, maka yang terjadi pembentukannya adalah kebingungan. Nah itu sebenarnya teman-teman tidak bisa kita pungkiri kalau genetik kita itu kayak genetik kita itu memang bawaannya misalnya memang udah suaranya feminin gitu. Tapi bisa kita ubah udah ciptaan Tuhan gitu. Tapi bagaimana kita menerima keberadaan itu? Oke, bisa dipahami ya? Nah, ada pertanyaan?
3. Silakan membuat refleksi, kira-kira apa refleksi yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan layanan ini. Silakan. Siapa? Ayo. Ya, silakan Nasira. Oke, silakan Nasira. Oke, kalau ada refleksi dari kita sendiri mengenai Syirah, mempelajari gender dysphoria ini sangat penting karena kayak kita dengar dari cerita dari Iqbal dan teman-teman lainnya tuh udah nggak memungkiri bahwa itu udah dekat sama kita. Jadi kayak mana dari kitanya sendiri menghindari hal itu dan ya kayak itu tadi mulai dari diri kita sendiri dan juga lingkungan terdekat kita itu keluarga. Mungkin kalau misalnya ada keluarga kita yang masih kayak patriarki kayak gitu, kitanya yang kasih tahu karena kita kan udah belajar kita mahasiswa kitanya yang kasih tahu ke orang tua kita bahwa ini tuh nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, bagus. Ibu ingin menyampaikan kesimpulan bahwa gender dysphoria ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga sosialnya, ada pengaruh lingkungan yang sangat mempengaruhi tersebut selain dari faktor biologis. Kemudian jika dampaknya ini harus segera ditangani, kalau tidak ini akan berdampak pada masyarakat luas, ya kan? Nah, benar yang disampaikan oleh dari kelompok harmonis, baru harus ada pendampingan orang-orang psikologis atau spiritual agar dia bisa menerima identitas dirinya. Teman-teman tahu kisah Lut, Nabi Lut? Bagaimana dia sudah berjuang, tapi akhirnya dari sisi keagamaan Allah membalikkan kaumnya itu ke dalam tanah, jadi habis gitu, karena udah perjuangan Nabi Lut yang luar biasa. Nah, kemudian jangan heran Umar bin Khattab aja, bagaimana kisah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu siapa? Nabi, sahabat Nabi yang sangat gagah, pemberani, harimau aja bisa takut sama dia. Bayangkan. Nah, tetapi pada saat dia bertemu dengan istrinya, dia bisa jadi takut sama istrinya. Artinya apa? Artinya dia harus lembut. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau laki-laki itu bagusnya itu kelihatan satria, biar dia satria di dalam penampilan, tapi Kartini di dalam hati mana. Juga dengan perempuan, walaupun kelihatan Kartini di luar, tapi harus Kartono di dalam. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa menyebarkan informasi ini atau pengalaman ini kepada teman-teman yang lain. Kami merasa cukup. Ibu padai, mohon maaf ada kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di layanan-layanan klasikal berikutnya. Amin. Ya, insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.